Saya ingin mengajak kita merenungkan sesaat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang saudara dalam Tuhan yang sedang kedukaan karena anggota keluarganya dipanggil Tuhan pulang karena COVID. Dan berhari-hari saya percaya seperti banyak orang yang lain, dia juga tertekan, dia merasa down. Dan satu pertanyaan yang dia tanyakan ke Tuhan adalah why, kenapa? Selalu pertanyaan itu kenapa, dan kenapa. Nah, ketika dalam ibadah penghiburan, hati saya juga ikut susah, sedih melihat. Tapi saya juga nggak bisa mengerti kenapa. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang membuat kita tahu bahwa kita ini terbatas. Dan otak kita ini terlalu kecil untuk bisa mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menuliskan, jalanmu dengan jalanku itu seperti jauhnya langit dengan bumi. Rancanganku dengan rancanganmu itu jauh beda. Sampai hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Tapi saya ingat satu kesaksian lama sekali terjadinya menimpa seorang ibu di Bandung. Dia punya anak sematawayang cowok. Anaknya itu ngalamin satu tragedi. Jadi ketika dia menyetrika, ibunya ini tinggal ke belakang sebentar, mungkin untuk ambil sesuatu. Kemudian ini anak main-main, lalu dia entah gimana, dia cabut kabel itu dan atau gimana, rupanya setrika itu ada sesuatu bagian yang mengelupas atau apa, akhirnya dia tersetrum. Singkat cerita, anak itu tidak lama setelah itu dia mati. Nah, si mama ini jerit ke Tuhan dan dia teriak, Tuhan tolong jangan ambil anak saya. Tolong Tuhan, beri saya mujizat, beri saya kesempatan. Dia punya masa depan masih panjang, Tuhan. Tolong jangan ambil anak saya. Jeritan dan tangisan dari mama ini rupanya tidak dijawab. Singkatnya, anak itu tetap mati, tidak ada mujizat. Dia kecewa dengan Tuhan, saudara. Dia sangat kecewa dan sejak itu dia tidak mau lagi mencari Tuhan, dia tidak mau lagi ke gereja, dia tidak mau pelayanan. Sampai suatu kali Tuhan mengizinkan dia untuk mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi itu begitu seperti real. Sebetulnya dia tidak punya karunia mimpi, tetapi hari itu dia mimpi itu seperti real. Dan di dalam mimpinya, dia itu melihat satu tempat seperti di surga. Dan ternyata dia ketemu dengan anaknya yang meninggal itu. Lalu tiba-tiba di dalam mimpi itu dia ketemu dengan satu figur yang dia percaya itu adalah figur Tuhan. Lalu disitulah dia mengajukan pertanyaan, kenapa Tuhan mengambil anak saya? Apa yang menjadi unek-unek dia selama sekian tahun dia akhirnya tanyakan. Kemudian Tuhan itu menjawab. Tuhan itu bilang begini, saudara, kamu tidak tahu apa yang akan ada terjadi di depan pada anak ini, tetapi aku yang tahu sampai jauh di depan. Aku melihat anak ini pada usia sekian tahun. Jadi Tuhan itu cerita di mimpi itu, dia katakan Tuhan itu menyebut anak ini pada usia sekitar berapa tahun saya lupa, 20 tahunan something. Anak ini akan terpengaruh dengan pergaulan yang buruk sampai akhirnya dia menjadi bandar narkoba. Sampai akhirnya dia lari dikejar polisi dan dia mati karena ditembak. Dan Tuhan katakan begini, sebelum itu terjadi, hari ini ketika aku membawa dia pulang, dia dalam kondisi terbaik, dia dalam kondisi paling puncak secara rohani. Kalau aku membiarkan dia hidup sampai umur sekian, aku akan kehilangan dia, karena dia akan menjadi orang yang di luar dari jalan. Setelah mimpi itu, mama ini terbangun dan dia menangis. Dan untuk pertama kali, setelah
setelah sekian tahun, si mama ini akhirnya bisa menerima untuk kepergian anaknya. Pada waktu saya mendengar kesaksian ini, hati saya gimana gitu saudara. Tidak ada seorang mama yang kepengen juga anaknya dipanggil Tuhan. Tapi dari situ, satu sisi saya menangkap begini, ada sesuatu yang Tuhan lihat, jauh lebih dari kemampuan kita untuk melihat. Tuhan bisa melihat ke jangka panjang. Kita tidak mungkin mengerti semua misteri Tuhan. Tapi saya berdoa, apapun yang terjadi yang menimpa saudara hari ini, ingat dengan sungguh-sungguh, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus itu cinta dengan kita. Dia adalah Bapa buat kita. Tidak ada Bapa yang menginginkan anaknya celaka atau anaknya menangis dan menderita. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang dilakukan seorang Bapa yang kita tidak pernah mengerti, kita menganggap dia jahat. Tapi percayalah, kalau Alkitab berkata, kamu minta roti, aku tidak mungkin kasih batu. Apalagi hal-hal yang lebih pelik dan lebih serius, dia tidak akan buat itu mainan untuk menyusahkan kita. Karena itu kuatkan hati saudara, mempelajari firman dan tetap percaya bahwa setiap langkah kita ada kendali Tuhan di dalamnya. Selamat menikmati semua di dalam proses dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati.